وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والإسهال تمسكي بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال مصنف الكتاب حضرة الشيخ محمد الفضلي رحمه الله وغفر له ولوالديه ثم إلى صاحب شرها إمام إبراهيم البيجري رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا بهما في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال sampai apa kita? Masih dalam pembahasan perkara jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini ada wa mimma yajibu i'tiqaduhu, dan di antara pura perkara-perkara yang wajib diiktikadkan, wajib dijadikan pedoman, anna afdhalal makhluqat alal itlaqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguhnya sebaik-baik ciptaan Allah, sebaik-baik makhluknya Allah, semulia-mulia makhluknya Allah secara mutlak adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak ada hamba yang lebih mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dalam riwayat memang ada beberapa hadis yang melarang kita membeda-bedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kami tidak membeda-bedakan antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Dalam hadis dikatakan la tufaddiluni ala Yunus ibnu Matta. Jangan engkau melebih-lebihkan aku dari Yunus bin Matta. Maksudnya Nabi Yunus alaihi salam. Dalam hadis yang lain dikatakan la tufaddilu bainal anbiya. Janganlah kalian memulia-muliakan, melebih-lebihkan antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Wa nahwu dzalik minal ahadits, dan banyak lagi hadis-hadis yang lainnya. Ujiba, maka dijawab oleh musannif, oleh Imam Ibrahim Al-Baiquni dijawab bi annal murada an-nahyu, yang dimaksud dengan larangan an-tafdhil, dari memuliakan, itu adalah muaddi ila i'tiqad munqasatun fil mufaddal alaihi. Maka yang dimaksud dengan larangan itu adalah di dalam i'tiqad, bahwa kita dalam i'tiqad diwajibkan mengimani semua nabi punya sifat yang sama: sidik, tabligh, amanah, dan fatonah. Enggak ada nabi ini lebih sidik, nabi ini lebih tabligh, nabi ini lebih fatonah, nabi ini tidak ada. Dalam i'tiqad kita mengimani sama semua nabi, sidik, tabligh, amanah, dan fatonah. Ini yang harus kita pedomani. Jadi larangan itu adalah larangan di dalam membeda-bedakan apa yang harus kita i'tiqadkan pada perkara-perkara yang wajib pada para nabi. Ketika itu berkaitan dengan perkara yang wajib, maka kita mengimani sama semua nabi punya sifat yang sama. Bahwa di dalam hadis pula yang lain ada hadis yang menunjukkan bahwa Nabi bersabda, ana sayyidi waladi Adam. Aku adalah tuan, aku adalah penghulu atau orang yang paling terhormat di antara anak Nabi Adam. Wala fakhar, dan aku katakan itu bukan dengan kesombongan. Artinya sombong itu artinya menganggap yang lainnya rendah. Sombong itu menganggap yang lain tidak punya kemuliaan, tidak. Tapi Nabi mengatakan itu sesuai fakta gitu. Dalam hadis yang lain dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi mengatakan bahwa laulaka lama tufrijul aflak. Kalau tidak karena engkau wahai Muhammad, maka tidak aku ciptakan langit dan bumi. Artinya hikmahnya Allah menjadikan Nabi Muhammad, maka terciptalah segala sesuatu yang lain. Maka dari hadis-hadis itu pula bisa diambil kepahaman bahwa ini bicara kemuliaan dalam penciptaan, kemuliaan dalam kedudukan, kemuliaan di dalam nasab, kemuliaan di dalam perkara-perkara yang bukan menjadi perkara yang pokok bagi para rasul. Maka dari kemuliaan itu
diambil dari hadis-hadis Rasul sendiri, maka kita menemukan adanya kemuliaan yang berbeda antara nabi yang satu dengan nabi yang lainnya. Jadi kita tidak membedakan di dalam pokok, adapun di dalam hal yang lain yang tidak pokok seperti penciptaan atau yang lain-lainnya, maka nampak ada perbedaan antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Kayak dalam segi fisik, nabi yang paling ganteng siapa? Oh, Nabi Yusuf dikatakan. Oh, dalam segi badan yang paling atletis nabi siapa? Musa alaihissalam, sekali tonjok KO. Dalam segi suara yang paling menonjol siapa? Nabi Dawud alaihissalam. Ini punya kemuliaan yang berbeda dari sisi yang tersebut. Dari segi mukjizat ya punya perbedaan, satu mukjizatnya ini. Tapi seluruh keadaan itu semuanya berkumpul pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gantengnya paling ganteng. Nabi Yusuf kalah. Tapi kan nggak ada orang yang terpotong tangannya karena Nabi Muhammad. Kalau Nabi Yusuf, banyak wanita yang memotong tangannya karena melihat Nabi Yusuf. Oh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gantengnya bukan ganteng yang membuat orang tergila-gila. Gantengnya bukan mempesona gitu. Tapi gantengnya berwibawa. Orang yang memandang Rasulullah tertunduk kepalanya. Orang yang memandang Nabi Yusuf melongo. Berbeda keadaan gantengnya, begitu loh. Hingga kalau dibandingkan separuh dunia ini gantengnya milik Nabi Muhammad SAW, seperempatnya milik Nabi Yusuf alaihissalam, seperempatnya dibagi. Kebagian nggak? Enggak. Kalau cowok ya kebagian, maksudnya kebagian. Jadi beda gantengnya, begitu loh. Jadi, seperti digambarkan dalam memuliakan Nabi kita Muhammad SAW, mensifati Nabi dengan mensifati Nabi Muhammad SAW dengan sifat yang sangat mulia, seperti disifati dalam Quran dikatakan wajahnya Nabi itu wajah yang bercahaya. Nah, cahaya ini disifatkan kepada matahari, ada yang disifatkan pula kepada rembulan. Maka ketika mau mensifati Nabi, maka sifat cahaya yang seperti matahari itu enggak ada pada Nabi. Kalau kamu lihat sinarnya matahari, maka sinarnya matahari itu menyakitkan mata. Maka Nabi dikatakan, ketika Nabi disebut bersinar, maka sinarnya bukan seperti sinar matahari, karena sinarnya Nabi enggak menyakitkan mata. Jadi mensifati Nabi dengan betul-betul sifat yang tidak sampai menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu orang yang diciptakan untuk merugikan orang lain. Disebut dia rahmatan lil. Di antara bukti rahmatan lil alaminnya apa? Bahwa diceritakan umat-umat terdahulu seperti umatnya Nabi Isa alaihi salam pernah meminta kepada Nabi Isa agar memberikan mereka sebuah kenikmatan atau menampakkan mukjizat Nabi Isa, seperti diantaranya minta diberikan makanan dari langit. Nabi Isa, ya kita disiapin makanan dari surga, coba kayak apa makanannya. Maka Nabi Isa meminta kepada Allah untuk menurunkan makanan dari surga. Rabbi anzilni ma'idatan minas sama'i dan takunu li awwalina. Ya Allah, turunkanlah hidangan-hidangan dari surga untuk kami. Maka dari permintaan itu, maka Allah berfirman,
apabila kalian mengingkari nikmatku, maka akan aku azab dengan azab yang sangat pedih, dan belum ada orang mengazab seperti azab yang aku timpakan kepada kamu nanti. Ini mereka meminta kebaikan, meminta kenikmatan, tapi Allah mengancamnya dengan azab. Ini terjadinya pada siapa? Umatnya Nabi Isa, berarti orang Islam. Berbeda lagi dengan yang terjadi pada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Ketika ada orang kafir, dia mendapati berita tentang kenabian Nabi Muhammad SAW, ini orang kafir Arab. Kemudian dia mengatakan, laukana hadza min indika, wahai Tuhan, wahai Allah, kalau memang ini Nabi Muhammad itu betul-betul utusanmu, betul-betul orang yang engkau suruh, maka fa'amtirni hijaratan minas sama, maka hujanilah aku ya Allah batu-batu dari langit. Orang Arab kafir minta diazab. Nah, coba. Kalau memang Muhammad ini benar utusanmu ya Allah, hujani aku batu dari langit. Apa yang terjadi? Allah tidak menjadikan azab kepada umat, kepada kaum Nabi Muhammad. Allah berfirman, aku tidak akan menurunkan azab selagi engkau ada di antara mereka. Coba, ini minta diazab, Allah enggak turunkan azab. Kenapa? Rahmatan lil alamin. Umat Nabi Isa enggak minta azab, mintanya nikmat. Kalau ingkar, saya azab kamu. Coba, beda ancamannya. Maka menunjukkan apa yang terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW adalah bentuk rahmatan lil alamin, yang menunjukkan bahwa Nabi betul-betul menjadi rahmatan, menjadi orang yang nampak sekali pembawa kebaikan. Karena kebaikannya orang minta azab pun tidak terjadi. Ini diantara yang menunjukkan bagaimana kemuliaan yang harus kita imani, bahwa ada manusia yang paling mulia. Ketika kita mau bicara apa? Mau bicara derajat antara satu makhluk dengan makhluk yang lainnya, maka derajat yang paling mulia di antara semua makhluk adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus setelah Nabi Muhammad siapa? Wa ala alihi, kemudian keluarganya Nabi Muhammad, kemudian wa ala ahli baitihi ajma'in, kemudian kepada seluruh keluarga dan anak cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yalihi sallallahu alaihi wasallam fi afdaliyati baqiyati ulul azmi. Kemudian pembahasan tentang wa ala alihi. Kalimat wa ala alihi bisa dimaknai dengan al-muradu bihim fi hadzal maqam mutlaqal idba' qad khalla fihim ashabu li'annahum asyaddun nas idba'an lahu sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya Nabi Muhammad itu siapa? Ya maksudnya keluarga besar. Siapa keluarga besarnya? Ya umat Islam, atau disebut Muhammadiyah, pengikutnya Nabi Muhammad. Tapi bukan organisasi, bukan organisasi lagi. NU ngamuk nanti. NU bukan Muhammadiyah, nggak mau dia. Ya, umat Nabi Muhammad kayak begini, keluarga besar
Darul Majadzib, keluarga besar Asy'ariyah. Ini masuk dalam siapa saja yang menjadi pengikutnya atau orang-orang yang berada di dalamnya. Ini dalam maqamud du'a maka disebutkan wa ala alihi, ini bisa menjadi kepada seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalimat wa ahli baitihi maka ini lebih khusus, nanti diatapkan yang khusus kepada yang umum. Ahli bait itu siapa? Ahli bait inda jumhur, itu menurut jumhur adalah Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Wakil man ijtima'a ma'ahu fi rahmi fi zahmin. Wakila ghairu dzalik wa qad ishtahara arba'atu alfat aula ali wa ahli baiti wa qad alimtuhuma wa dzawil qurba wa hum ahlu baiti ala qauli jumhur. Maka ahlul baiti ini termasuk dalam kalimat yang ada dalam firman-Nya Allah, kalimat yang menunjukkan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW didatangi oleh orang-orang umatnya, mereka mengatakan akan memberikan sebuah hadiah, memberikan sebuah penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW karena beliau telah membawa mereka dari jahiliyah menjadi kepada manusia yang beragama dengan baik. Maka mereka ingin memberikan sesuatu kepada Rasulullah. Maka firman Allah datang yang bunyinya qul la as'alukum alaihi ajra illa mawaddata fil qurba. Maka yang disebut lawil qurba, orang-orang yang kerabat dekatnya Nabi SAW itu bisa disebutkan juga menjadi ahli baitin Nabi ala jumhur, atas pendapatnya jumhur. Artinya orang-orang yang lebih khusus atau orang yang menjadi keluarganya Rasulullah SAW dalam bab nasab. Dalam bab nasab ahlul bait ini siapa? Dalam bab nasab ahlul bait ini bisa disebut juga Bani Hashim wa Bani Muttalib, yaitu orang-orang yang diharamkan menerima zakat, yaitu keluarga dari Bani Hashim dan Bani Muttalib yang merupakan keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah bicara yang termulia Nabi Muhammad, kemudian kepada keluarganya, kemudian kepada ahli baitnya ajmain. Terus dan juga dalam kemuliaan sebagai disebutkan namanya ulul azmi. Wahum Sayyiduna Ibrahim wa Sayyiduna Musa wa Sayyiduna Isa wa Sayyiduna Nuh wa hum fi afdaliyati ala hadha tartib wa kaunuhum khamsatun nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa arba'atu ba'dahu huwa sahih wa qila ulul azmi aktsara min dalika. Maka ulul azmi itu disebutkan di sini yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ulul azmi itu apa? Ulul azmi itu apa? Orang yang punya tingkatan kesabaran di dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi ujian. Artinya nabi-nabi yang paling banyak diuji oleh Allah itu pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Musa alaihissalam, yang ketiga Nabi Isa alaihissalam, kemudian Nabi Nuh alaihissalam.
Tapi dalam penyebutannya, maka yang pertama adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian 4 yang tadi disebutkan. Jadi kalau mau diurutkan, pertama Nabi Muhammad, terus Nabi Ibrahim, terus Nabi Musa, terus Nabi Isa, terus Nabi Nuh alaihi salam. Ini sesuai dengan tartib. Ada pula yang mengatakan ulul azmi itu ya lebih dari 4. Artinya nabi-nabi itu ya semuanya penyabar atas ujian, sabar atas sebuah musibah. Dikatakan asyaddukumul balaul anbiya. Seberat-beratnya ujian untuk kalian adalah ujian bagi para nabi. Artinya kalau ada orang diuji, orang ikut ujian, maka semakin dia kelasnya semakin tinggi, maka ujiannya semakin berat. Kalau ada orang kok kelasnya tinggi, ujiannya ringan, mah itu bukan ujian namanya. Jadi ujian itu harus sesuatu yang paling berat. Berarti ujian yang diberikan kepada Nabi kalau ditimpakan kepada kita, maka kita tidak akan mampu menerimanya, tidak akan mampu mengembannya. Seperti sakit, panas saja. Pernah salah satu sahabat datang ke rumah Rasul, kemudian ketemu Nabi dan bersentuhan dengan Nabi, hingga dia kaget dengan panas suhu badannya Nabi. Kata dia, ya Rasul, ini panas banget nih, kalau orang udah step ini. Artinya suhunya di atas suhu COVID berapa sih? 8. Ini sudah melebihi COVID. Orang sampai step itu di atas 40 kali ya. Itu step itu. Tahu dia. Kalau Nabi, kata Nabi, ini biasa kan. Kalau kita luar biasa. Jadi ujian yang diberikan kepada mereka itu apabila ditimpakan kepada kita, maka kita tidak akan sanggup untuk menerimanya. Maka Allah katakan apa? Allah tidak menguji hambanya kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Kalau kemampuannya seperti Nabi, ya ujiannya ujian yang paling hebat, maka disebut namanya ulul azmi. Terus setelah Nabi kita Muhammad SAW, mau diurutkan lagi siapa yang paling mulia lagi? Ya tadi urutannya ulul azmi. Nah setelah urutan ulul azmi siapa lagi? Fi afdaliyati bagiyatir rasul. Ya urutannya setelah itu ya nama-nama semua rasul. Rasul. Artinya yang paling mulia setelah Nabi Muhammad, urutannya ulul azmi, kemudian urutannya lagi para rasul. Setelah itu siapa? Summa baqiyatul anbiya. Kemudian urutannya adalah para nabi. Jadi setelah rasul, bawahnya adalah para nabi. Ala nabiyina alaihi wassalatu wassalam, dibandingkan atau atas bandingan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu siapa? Setelah para nabi, tsummal malaikah, kemudian para malaikat. Jadi malaikat itu kedudukannya di bawah para nabi karena mereka sama-sama maksum sebagaimana maksumnya para nabi dan rasul. Jadi setelah para rasul semua yang mulia, kemudian para nabi yang mulia, kemudian para malaikat sebagai wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajibu, dan wajib pula kita mengiktikadkan
Wa yajibu ayya'taqida anna Allah Ta'ala ayyadahum bil mu'jizat. Maka wajib pula kita i'tiqadkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kepada para nabi itu sebuah mukjizat. Allah memberikan kepada para nabi itu sebuah mukjizat. Apa itu mukjizat? Wahtassa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi annahu khatamur rasul, bi anna syari'atihi la yunsahu hatta yanquluz zaman. Bicara berikutnya lagi. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah huwa amrun khariqul adat al-makrunun bit tahaddi al-muwafiqi lid dakwah ma adami imkani mu'aridatuhu. Mukjizat itu adalah perkara atau suatu kejadian yang di luar kebiasaan manusia. Mukjizat adalah perkara yang di luar kebiasaan manusia, dan ini diberikan Allah kepada seluruh para nabi. Seperti apa contohnya? Tongkat dilempar jadi ular. Biasa nggak itu? Nggak biasa. Hah? Luar biasa. Kalau di Indonesia tongkat dilempar jadi apa? Tanaman, jadi pohon. Itu biasa namanya. Ini tongkat dilempar jadi namanya apa? Luar biasa. Jadi perkara yang luar biasa litahadi, untuk menantang musuh, al-muwafiqu lidakwah ala adami imkani mu'aridatuhu, yang mana mukjizat itu adalah alat untuk menantang musuh, untuk menjawab semua tantangan musuh dan tidak mungkin dilawan. Apa yang mau lawan mukjizat? Tidak mungkin bisa adanya perlawanan ketika munculnya mukjizat. Termasuk Isra dan Mi'raj, itu namanya apa? Mukjizat. Jadi perkara yang luar biasa, bukan nggak masuk akal. Hati-hati nih, kalau sampai kita katakan, oh Isra Mi'raj itu nggak bisa diterima oleh akal. Nah, ini orang yang ngomong demikian nggak punya akal. Artinya dia nggak ngerti hukum wajib, mustahil, jaiz. Dia nggak ngerti tentang hukum yang berjalan pada pikirannya sendiri. Bagaimana menjalankan pikirannya sendiri, dia nggak ngerti ketetapannya. Maka orang yang demikian akan mengatakan itu nggak masuk akal, nggak bisa diterima oleh akal. Padahal itu perkara yang di luar kebiasaan manusia. Kalau akal bagaimana? Akal sangat bisa menerimanya. Akal sangat bisa menerima semua mukjizat. Kenapa? Karena yang menjadikan mukjizat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan para nabi itu yang bikin mukjizat untuk dirinya sendiri, bukan. Tongkatnya Nabi Musa diketokkan ke pinggir laut, lautan terbelah, dilempar jadi ular. Kalaupun kamu sekarang nemu tongkat itu, kamu ketok-ketok yang nggak ada yang belah-belah, nggak ada. Lu lempar-lempar juga nggak jadi apa-apa, begitu. Artinya bukan pribadinya si tongkat yang bisa berubah jadi sesuatu atau punya kemampuan sesuatu, tapi Allah yang menjadikan secara bersamaan. Tongkatnya dilempar, bersamaan Allah jadikan ular. Maka ketika
dilempar kepada tukang sihirnya Nabi Musa, Fir'aun, dilempar ke tukang sihirnya Fir'aun, seluruh ular-ular tukang sihir dimakan sama ularnya Nabi Musa. Kenapa? Ini ular asli, yang lain ular bohong-bohongan, ular sihir. Ular sihir itu hanya nampaknya seperti ular. Nggak bisa tukang sihir merubah tali jadi ular, nggak bisa. Yang bisa melakukan itu hanya mukjizat. Kalau Allah berkenan menjadikan, maka bisa terjadi. Kalau Allah nggak berkenan menjadikan, maka yang nampak hanya seperti ular. Dan di antara perkara yang luar biasa itu ada macam-macam, nggak cuma namanya mukjizat. Di antaranya lagi ada yang namanya karomah. Apa karomah? Perkara yang luar biasa yang terjadinya pada para wali. Tapi perkara ini tidak bisa dipakai untuk menantang musuh. Nggak bisa untuk menantang musuh, artinya untuk membuktikan dirinya adalah wali. Atau kamu minta pembuktian, kalau kamu wali, coba tunjukkan keramat kamu. Ini nggak bisa. Karena keramat itu bukan untuk menampakkan kewalian seseorang. Nggak harus, kalau wali harus punya keramat. Oh enggak. Kalau nabi itu harus punya mukjizat, karena mukjizat sebagai tanda kenabiannya. Tapi kalau karomah bukan tanda kewalian. Jadi nggak jadi ukuran bahwa tiap-tiap wali harus punya karomah gitu loh. Dan karomah ini nggak bisa dipakai untuk menantang. Artinya kalau ada musuh yang membuktikan sesuatu, terus dia keluarkan karomahnya, ini nggak demikian. Justru karomah itu bagi para wali itu disembunyikan. Mereka kalau punya karomah, seperti mereka itu kayak wanita itu lagi haid, mereka akan menutup dirinya. Nggak ada wanita haid pamer-pamer, nggak ada. Ditulis saya lagi haid, gitu ada? Nggak ada. Wanita justru malu kalau dirinya lagi haid. Maka para wali demikian, mereka malu kalau sampai keramatnya dilihat orang lain, karena akan jadi fitnah, akan jadi berbagai macam keadaan. Dalam cerita hikmah para ulama dalam kitab-kitab hikam itu dikatakan, orang yang bisa melihat karomahnya seseorang wali, maka alamatnya dia akan jadi wali lagi. Atau kalau dia tidak bisa jadi wali lagi, alamatnya dia tidak akan mendapatkan pertolongan dari wali itu. Artinya orang yang mempercayainya jadi alamat dia akan jadi wali, orang yang menolaknya jadi alamat dia akan jauh dari para wali. Ditambahkan karomah, sihir, istijrat itu mah, main-main. Nggak percaya, hati-hati. Nah, kita kalau bicara wali ini harus kita bisa mempercayainya. Kalau tidak bisa mempercayainya, ya kita tidak sampai mencacinya, kita tidak sampai membencinya, apalagi tidak mempercayainya. Ini perkara yang fatal. Karena selain mukjizat, Allah boleh saja menjadikan namanya karomah. Terus selain karomah, apalagi selain karomah ada lagi namanya irhas. Irhas lebih dulu diceritakan. Irhas itu adalah perkara yang luar biasa yang terjadi sebagai tanda akan munculnya seorang nabi. Itu namanya irhas. Jadi perkara luar biasa yang terjadi dan munculnya itu menandai bahwa dia akan jadi seorang nabi, akan jadi seorang rasul. Seperti irhas yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Ini bermacam-macam irhasnya. Malam itu ketika Nabi lahir, pintu langit tertutup.
Malam itu ketika Nabi lahir, semua api-api di negeri-negeri yang disembah padam. Katakan ketika Nabi lahir, puncak-puncak kerajaan-kerajaan kafir itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara demikian namanya irhas, bukan mukjizat. Kalau mukjizat itu ketika dia sudah menyampaikan tabligh kalau dirinya adalah seorang utusan Allah. Dan mukjizat gunanya untuk menantang musuh. Siapa yang tidak percaya akan kenabiannya, maka Nabi buktikan dengan mukjizatnya. Jadi ada irhas, ada karomah. Berikutnya lagi ada namanya apa? Ada namanya istijrat. Oh, bukan, ada namanya apa? Maunah. Setelah karomah namanya maunah. Apa maunah? Maunah pertolongan Allah yang dijadikan oleh Allah kepada orang-orang yang soleh, hamba-hambanya yang soleh. Seperti apa contohnya? Seperti seorang yang satu daerah terbakar, tapi rumah kamu nggak terbakar. Rumah yang lain kebakar, semua rumah kamu tutup. Ini namanya maunah. Atau kamu naik kendaraan, yang lainnya celaka, kamu selamat. Ini bagian dari maunah. Allah menyelamatkan hamba-hambanya dari satu keadaan. Yang lain rumahnya kebanjiran, rumah kamu sendiri yang nggak banjir, artinya nggak kemasukan air. Itu bentuk umpama terjadi demikian, maka namanya maunah. Yang lain kena corona, kamu nggak kena sendiri, namanya apa? Maunah gitu. Tetap divaksin, tapi saya mah nggak pernah kena corona, tetap vaksin. Kita nggak vaksin. Jadi karomah, setelah itu namanya maunah. Setelah maunah ada lagi namanya istijrat. Apa itu istijrat? Perkara yang luar biasa yang dijadikan oleh Allah atas permintaan seorang hamba. Si hamba ini minta, maka permintaan yang diajukan kepada Allah dan permintaan itu kemudian di ACC, dikabulkan oleh Allah. Secara bahasa fikih mengatakan dikabulkan, maka pengkabulannya itu disertai dengan ancaman. Pengkabulannya disertai dengan ancaman. Jadi memberi sesuatu tapi disertai dengan ancaman, namanya apa? Istijrat. Seperti apa contohnya? Puasa 7 hari pengen namanya istijrat itu. Kalaupun kok setelah 7 hari betul-betul nggak mempan, maka itu namanya istijrat. Kenapa? Karena kamu minta, ya Allah jadikan aku kayak tiang listrik, ya Allah. Bosen jadi orang terus, ya Allah, pengen jadi tiang listrik. Kalau dipukul ting. Ini kalau pas nanti jam 1 malam hansip itu nggak usah pakainya itu ting ting. Ente minta kepada Allah pengen punya ilmu melipat bumi. Ada ilmu melipat bumi. Melipat bumi itu kamu melangkah 1 langkah, buminya dilipat oleh Allah hingga dekat semua jarak yang mau kamu tempuh. Itu namanya ilmu melipat bumi. Ini dimiliki oleh biasanya para wali-walinya Allah. Mereka punya ilmu melipat bumi. Jadi kalau mau ke Mekah, bismillah sampai. Kalau mau ke sono, bismillah sampai. Ini dulu oleh walinya Allah demikian. Kok kamu kepingin, kamu riyadhah, puasa, wirid, maka ketika kamu peroleh namanya apa? Istijrat. Nah, istijrat ini bahaya nggak, Beb? Kalau sampai kamu tidak bersyukur, kalau sampai kamu tidak gunakan semestinya, maka akan mendapatkan ancaman dari Allah. Tapi kalau kamu pakai semestinya bagaimana? Ya nggak apa-apa, karena itu pemberian dari Allah. Kamu sakit terus minta sehat, dikasih sehat sama Allah, namanya apa? Istijrat. Jadi bukan istijrat itu buat orang kafir, enggak. Siapa saja yang meminta kemudian permintaannya diberikan oleh Allah,
tapi diberinya dengan sebuah ancaman. Kalau kamu kok dikasih sehat, kemudian sehat itu enggak kamu pakai untuk ibadah, maka akan dituntut. Sehat yang aku berikan untuk apa? Kamu kan minta sehat, nah untuk apa sehatnya? Ya, akan ada tuntutan. Begitupun kenikmatan yang lainnya. Sama halnya kayak seorang anak. Seorang anak minta uang kepada orang tuanya, dia maksa, pokoknya harus dikasih. Kemudian orang tuanya ngasih, tapi ngasih dengan ancaman. Kalau kamu pakai yang macam-macam, awas. Nah, itu loh. Tapi ketika dikasih dan dipakai yang baik gimana? Ya orang tuanya nggak marah. Artinya, oh tahu-tahu dipakai untuk nyumbang sekolahnya, dipakai untuk beli sesuatu yang manfaat, untuk digunakan beramal, maka orang tuanya tidak akan memarahinya. Tapi apabila keluar dari yang ditentukan orang tua, maka akan mendapatkan hukuman. Ini namanya istijrat. Makanya wali-wali itu kalau doa apa? Allahumma ba'idna minal mustajrajina min ni'mah. A'udzu bika minal mustajrajina nikmah. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari nikmat yang rupanya istijrat. Ini kelihatannya nikmat, sehat, makanan yang banyak, kendaraan, kawan yang banyak, tapi jangan sampai ini semua jadi sebuah istijrat, artinya sampai menjadi sesuatu yang apabila saya lupa, tidak menggunakan dengan baik, maka akan ditimpakan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang terakhir setelah istijrat, ada lagi namanya sihir. Nah, sihir juga perkara yang luar biasa. Perkara yang luar biasa artinya perkara yang di luar kebiasaan manusia. Tapi sihir ini sesuatu yang bisa dipelajari. Ente bisa belajar untuk menjadi ahli sihir, tapi belajarnya aja hukumnya haram. Apa sihir itu? Sihir itu adalah mantra-mantra atau bacaan-bacaan yang ditujukan untuk membunuh orang lain, untuk menyakiti orang lain, untuk mencederai orang lain, untuk menfitnah orang lain. Orang yang seorang suami istri yang tadinya rukun akur dipisahkan dengan sihir, dibaca-bacain mantra-mantra sampai bisa. Ada orang tadinya nggak saling kenal laki perempuan, dibaca-bacain mantra jadi saling cinta. Ini mantra-mantra itu bisa jadi nanti termasuk ilmu sihir. Kemudian ada orang punya usahanya dirusak dengan sihir. Seperti apa? Dikasih ilmu halimun. Seorang lewat, tutup warungnya loh, lewat. Pak buka Pak. Lewat aja dia. Kasih ilmu halimun. Ada lagi orang punya usaha, asal baru buka busuk semua makanannya. Macam-macam sihir itu. Yang isinya adalah dengan mantra. Nah kalau mantra-mantranya pakai bahasa Arab gimana Bib? Mantra-mantranya pakai bahasa Al-Quran Bib. Kalau tujuannya untuk membunuh orang, menyakiti orang, maka hukumnya haram. Nah, apa bedanya ahli hikmah dan dukun? Ahli hikmah itu orang yang berdoa dengan mengambil keberkahannya Al-Quran, keberkahannya hadis, keberkahannya asar-asarnya para sahabat, asarnya para nabi. Itu namanya ahli hikmah, asarnya para wali. Tapi kalau seorang dukun itu berdoa dengan mantra-mantra yang bukan berasal dari Al-Quran ataupun dari ajaran agama Islam. Gitu bisa, kita harus bisa bedakan ini. Ada jimat. Ini dari mana jimatnya? Kalau dibuka kok isinya ayat Quran, maka itu al-hikmah yang bikin, bukan dukun.
Kalau dukun nggak kenal ayat Quran. Jadi kalau di isinya kok disebut apa bacaan-bacaan dari ayat Quran, maka orangnya disebut namanya ahlil hikmah. Ini kalau kita mau bedakan, jadi ini dukun atau bukan, ya lihat aja aktivitasnya apa. Kalau aktivitasnya masih menggunakan Al-Quran, masih menggunakan apa ayat-ayat, maka dia masih termasuk ahlil hikmah. Nah, hukumnya bagaimana etikotnya? Orang yang mengetikotkan ketika mantra-mantra itu dibacakan, kemudian dia meyakini Allah menjadikannya, maka hukumnya haram, bukan kafir. Kalau dia meyakini mantra-mantra itu yang menjadikan, bukan Allah, maka hukumnya kafir. Jadi ini dukun ini kafir atau enggak? Ya kamu lihat keyakinannya. Kalau dia meyakini Allah yang menjadikan, mantra-mantra ini hanya sebab, maka dia hukumnya maksiat. Kalau mantra-mantra yang dia baca itu yang menimbulkan, maka dia kafir. Kayak tukang sihir punya tongkat. Nah, kalau dia meyakini tongkat ini yang menjadikan, hukumnya kafir. Jadi kalau tongkat ini jadi sebab, Allah yang menjadikan, hukumnya maksiat. Ya, tukang sihir mau pakai jimat, kamu mau pakai rompi, mau pakai apa? Batu anti cukur, hukumnya gimana, Bib? Kalau kamu meyakini itu menimbulkan sesuatu, hukumnya kafir. Kalau kamu mengatakan, oh ini sabab Allah yang menjadikan keselamatan, maka hukumnya bisa jadi maksiat ketika itu digunakan untuk perkara-perkara yang terlarang di dalam agama. Tapi kalau bicara perkara-perkara itu saya pakai untuk keselamatan, gimana? Oh, untuk keselamatan, para sahabat juga memakai itu untuk anak-anak mereka. Para sahabat kalau anak-anaknya itu tidur, dia belum bisa baca doa tidur, maka dituliskan doa tidur, dikalungkan ke lehernya. Ini mengambil keberkahan namanya. Ya, agar dirinya tetap mendapatkan perlindungan. Kita kan kalau mau tidur minta berlindung kepada Allah dari macam-macam, dari hewan-hewan yang jahat, dari setan, dari tidur yang enggak baik, dari impian yang jelek, maka ditulis, dikalungkan ke anaknya. Ini namanya mengambil keberkahan. Tapi kalau itu digunakan untuk menyakiti orang, untuk membunuh orang, tetap hukumnya haram. Nah, kalau saya wirid untuk biar harem cinta sama saya, gimana, Bib? Hasilnya, Bib? Kalau masih meyakini Allah yang menjadikan, maka hukumnya tidak kafir. Kalau kamu betul-betul serius, maka itu jadi doa untuk kamu. Kalau mau diijabah, hasilnya istijrat. Kalau kamu gunakan baik gimana? Ya enggak ada masalah. Tetap itu jadi istri kamu, tetap istri yang sah. Apabila tetap bisa jadi istri yang solehah, kamunya jadi orang-orang suami yang soleh, maka keduanya tetap bisa menjadi pasangan yang baik, walaupun diawali dengan doa-doa atau wirid-wirid untuk bisa mendekatkan orang lain kepada dirinya. Ini kita harus bisa bedakan ini, mana yang bentuknya jadinya haram, mana yang bentuknya jadinya kafir, mana yang istijrat, ya, dan mana yang haram yang bentuknya adalah asli ilmu sihir. Ilmu sihir ini pertama diajarkan dulu zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada malaikat yang Allah perintahkan yang namanya Harut wa Marut. Malaikat Harut wa Marut ini diperintah oleh Allah untuk mengajarkan ilmu sihir kepada umatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa gunanya? Karena pada masa itu banyak dukun-dukun yang mengaku nabi. Karena mereka punya hal-hal yang luar biasa, yang aneh-aneh, maka mereka mengaku dirinya adalah nabi. Bisa ngambang, bisa duduk di atas pohon,
bisa berjalan di atas air, hingga mereka mengaku dirinya nabi. Yang ujungnya untuk apa? Meraih keuntungan, mencari pundi-pundi untuk dirinya. Maka para nabi itu modalnya apa? Mereka diutus tidak untuk meminta upah. Qul la as'alukum alaihi ajro. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa engkau diutus bukan untuk minta upah. Artinya seluruh nabi tidak ada yang minta upah kepada umatnya, tidak ada, karena tidak diperintahkan oleh Allah untuk demikian. Maka ketika tukang-tukang sihir itu kemudian mengaku sebagai nabi, banyak orang yang tertipu. Maka datanglah Allah perintahkan malaikat untuk mengajarkan ilmu sihir. Di antaranya apa tadi? Kalau kamu bacain ini nanti orang ini bisa takut. Kalau kamu baca ini nanti bisa. Makanya ada seorang ulama nulis kitab, namanya kitab tentang wirid-wirid, Al-Aufaq. Imam Ghazali punya kitab tentang wirid, tentang wafak, tentang hikmahnya huruf alif itu apa, huruf ba hikmahnya apa, huruf ta hikmahnya apa, kalau huruf ta digandeng sama alif jadinya bagaimana. Ini ada dalam kitab Imam Ghazali. Maka banyak orang beli kitab Imam Ghazali, belinya kitab itu. Saya baca kitab Imam Ghazali, kitab apa? Wafak. Yang lain dong, ya Allah. Imam Ghazali itu nulis ribuan kitab, yang dibaca satu doang wafak lagi urusannya. Kitab Imam Ghazali tebel-tebel, Ihya Ulumuddin sekian jilid, kitab yang lain sekian jilid. Al-Aufaq itu tipis, artinya ini hanya tambahan, ini bonus gitu loh. Kerja kakak carinya lemburan, ini lembur aja maunya. Orang cari yang pokoknya dulu, baru bicara yang tipisnya. Saya mau tebal-tebal pusing, yang tipis-tipis aja lah gitu. Ini repot yang demikian. Maka malaikat itu mengajarkan, sebelum mengajarkan mereka mengatakan aku adalah fitnah. Ilmu ini adalah fitnah. Kalau kamu sampai nggak bisa menggunakannya, maka akan kamu pakai untuk kejahatan. Nah, gunanya untuk apa diajarkan? Agar mereka bisa membedakan mana sihir, mana mukjizat. Karena yang bisa tahu itu adalah sihir siapa? Ahli sihir lagi dong. Ahli sihir akan tahu, oh ini disihir nih orang. Ahli dukun akan tahu, oh disantet nih orang. Yang tahu siapa? Ya dukun lagi. Kalau kamu kenapa? Meriang kali ini. Kena ayan kali ini. Kita kan nggak ngerti ada penyakit batin yang masuk dalam dirinya karena kita ahli dohir. Maka yang tahu siapa? Ya ahli batin lagi, orang-orang seperti mereka. Maka diajarkan ilmu sihir agar mereka bisa tahu mana yang sihir dan mana yang mukjizat. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya dan tongkat itu memakan semua ular, maka tukang sihir tahu ini bukan sihir. Kalau sihir nggak bisa makan. Maka ahli sihir langsung sujud sama Nabi Musa alaihissalam, minta maaf dan mengatakan ini adalah mukjizat, engkau adalah utusan Allah. Yang bisa tahu siapa? Ahli sihir lagi. Seperti Al-Quranul Karim, itu adalah penuh dengan bahasa sastra. Sastra yang sangat tinggi. Sastra yang paling tinggi itu sastra Al-Quran. Disebut kalam balaghahnya sudah tingkat. Lah yang bisa tahu siapa itu kalam sastra, itu bukan sastrawan tulisannya. Oh, yang bisa tahu ya ahli sastra lagi. Ahli sastra tahu ini bukan buatan manusia, nggak ada manusia bisa bikin begini, nggak ada. Kami ahli sastra, kami ahli syair nggak bisa bikin syair seperti itu. Kenapa? Ini bukan syair. Kalau syair kami bisa bikin, kayak apa juga kami. Tapi satu kalimat pun, satu ayat pun mereka nggak bisa bikin yang seperti Al-Quran.
Quran. Kenapa? Karena bukan syair. Ini bentuk untuk membedakan, maka malaikat diperintah untuk mengajarkan ilmu sihir. Tapi kita jangan sampai mengimani, oh kemudian malaikat itu diuji oleh Allah, dikasih nafsu, hingga malaikat Harut wa Marut berbuat maksiat, hingga digantung di langit oleh Allah. Itu cerita Israiliyat, bukan cerita yang harus kita imani. Yang kita imani, tidak ada malaikat yang berbuat maksiat. Semua malaikat dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah barangkali uji coba. Oh, Allah kok uji coba, lu kira minum obat loh. Coba-coba. Namanya sihir. Kemudian yang terakhir ada lagi namanya ihanah. Apa itu ihanah? Sesuatu yang luar biasa, yang bentuknya adalah perkara yang dijadikan oleh Allah untuk menghinakan seseorang. Seseorang yang diberikan hal yang luar biasa, tapi perkara itu untuk menampakkan penghinaan Allah kepada orang tersebut. Namanya ihanah. Seperti apa? Seperti orang-orang yang mengaku dirinya punya mukjizat. Orang-orang yang mengaku dirinya punya karomah. Orang-orang yang mengaku dirinya orang-orang yang hebat. Kemudian ketika mereka minta sesuatu, justru Allah membalikkan, memutar balik permintaan mereka 180 derajat. Kalau mintanya hidup, jadinya malah mati. Mintanya sehat, malah jadi sakit. Namanya dibaliknya itu menampakkan penghinaan Allah kepada mereka. Seperti siapa contohnya? Seperti orang yang mengaku sebagai para nabi di zaman itu. Dalam hadisnya Rasul SAW dikatakan, tidak akan terjadi kiamat hingga datang 30 pembohong. Artinya pembohong itu orang yang mengaku dirinya seorang nabi. Ini pembohong. Maka tidak akan terjadi kiamat kecuali muncul 30 orang yang akan jadi pembohong. Pembohong pertama namanya siapa? Musailamah Al-Kadzdzab. Julukannya saja Al-Kadzdzab, pakai al lagi ya. Pembohong yang khusus, artinya bohongnya bohong tentang ngaku dirinya seorang nabi. Kalau bohong yang lain bohong umum katanya. Kalau sudah bohongnya masalah nabi, saya nabiullah, oh, ini bohongnya khusus. Maka bohongnya seperti ini, bohong yang terhitung masuk 30 orang tadi. Nah, sampai sekarang udah berapa? Sampai sekarang sudah 28 orang. Ada yang mengatakan ulama kurang. Kalau pengen cepet kamu daftar. Biar lengkap. Indonesia 6 orang. Kehitung, ada 7 orang apa 6 orang sih? Ada tukang bulu tangkis, ada tukang cukur, ada siapa lagi itu Temar ya? Permunculan orang-orang ini, maka dihitung para ulama Indonesia juga menyumbang ikut punya sumbangsih untuk percepatan kiamat. Di antara ihanah yang terjadi kepada Musailamah Al-Kadzdzab, di antaranya pernah ada orang yang minta untuk disembuhkan sakit mata. Nabi SAW pernah menyembuhkan sakit mata para sahabatnya. Sampai di antaranya ada yang ikut perang, kena panah, dicabut panahnya, matanya ikut keluar. Maka diambil, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, tolong kembalikan mata saya. Kata Rasulullah, nanti di surga diganti mata yang bagus. Enggak mau ya Rasulullah, maunya sekarang aja. Karena dia waktu itu masih muda dan pulang dari perang dia akan kawin. Ini kalau saya kawin mata saya copot, waduh, harim saya bisa yutlik ya Allah, bisa nggak seneng sama saya ya Allah. Apa ya Rasulullah? Akhirnya diambil oleh Rasulullah, dimasukkan lagi matanya dan kembali seperti semula. Dan sejak saat itu matanya tidak pernah sakit sampai mati.
Maka Musailamah demikian, kata umatnya Musailamah pernah nulis surat kepada Rasulullah, Muhammad, sekarang kita bagi umat, Madinah, Mekah, Arab urusan kamu sono, Yaman urusan saya umatnya. Ini mau bagi tugas katanya. Karena kamu Nabi Allah, saya juga Nabi Allah. Maka ada orang yang datang ke Musailamah mengatakan, Muhammad pernah menyembuhkan sakit umatnya, bahwa saya tolong matanya saya sakit disembuhkan. Maka diusap oleh Musailamah, spontan jadi buta dan tidak bisa disembuhkan lagi butanya. Namanya apa ini? Ihana, dibalik oleh Allah. Pernah lagi Nabi SAW melewati suatu sumur, sumurnya itu asin. Di Arab kalau sumur asin itu disilang, tandanya nggak boleh dipakai untuk minum, nggak boleh untuk minum ternak, siapapun nggak boleh lah. Kalau mau buat cuci nggak apa-apa, kalau buat minum tidak diperkenankan. Maka Nabi SAW ketika itu masih butuh air, maka Nabi meludah ke sumur tersebut, dan kemudian sahabat diperintah mengambil airnya jadi tawar, dan sahabat meminumnya semuanya untuk makan ternak, minum ternak semua. Musailamah begitu pula, ada orang yang sumurnya kemudian kering, Musailamah diminta untuk doain. Begitu doa, yang keluar bukan air tapi darah, yang keluar sesuatu yang kotor, bukan sesuatu yang bersih yang diharapkan untuk bisa diminum. Ada lagi seorang datang ke Musailamah. Kalau orang itu kalau punya anak biasanya ditahnik namanya, ya. Tahnik itu seorang ulama nanti mengunyah kurma, kemudian sampai lembek kurmanya, kemudian diambil, diletakkan ke langit-langitnya. Nah, langit-langitnya seorang anak, giginya. Maka disebut namanya tahnik. Maka seringkali orang itu mentahnik anaknya ke Rasulullah SAW, dan minta pula kadang diusap rambutnya. Ya Allah, doain ya Rasulullah. Ada yang orang yang rambutnya rontok, kemudian diusap oleh Rasulullah, rambutnya jadi bagus, jadi indah, jadi tebal. Ada orang yang rambutnya rontok, kemudian minta diusap oleh Musailamah. Begitu diusap, gundul. Dan sampai mati nggak tumbuh lagi. Coba. Namanya apa itu? Ihana. Jadi Allah memutar balikkan doanya, menampakkan kehinaan. Termasuk ihana siapa? Termasuk ihana itu orang-orang kafir yang kismin. Itu ihana dari Allah. Orang kafir itu harusnya kaya, rumahnya dari emas, mobilnya dari Ferrari semua. Ini udah orang kafir, miskin, itu ihana, dihinakan oleh Allah, melas temen, ya Allah. Udah kafir miskin. Nyupang sekalian mendingan loh, orang kafir kok miskin. Ini termasuk bagian dari apa? Ihana. Jadi ini jumlahnya berapa tadi? Mukjizat, irhas, karomah, maunah, istijrad, sihir, ihana. Ini macam-macamnya perkara yang luar atau kharikul adah. Jadi kharikul adah itu perkara yang Allah ciptakan, perkara yang Allah gandengkan. Kalau Allah bisa menggandengkan hal yang biasa, maka bisa menggandengkan hal yang enggak biasa. Kamu minum bodrek, minum obat biasanya sembuh. Ini minumnya racun malah sembuh. Ini luar biasa, tapi jangan buat contoh. Karena luar biasa itu hanya terjadinya pada orang-orang yang Allah kehendaki. Maksudnya, artinya Allah bisa menggandengkan minum racun mati, Allah gandengkan minum racun sehat, ya bisa saja, wong itu hanya bergandengan. Artinya kemunculan mati itu bukan dari si racun, karena Allah mematikannya maka dia mati. Kalau Allah menjadikannya sehat,
Ya sehat, racun itu nggak bisa bikin apa-apa gitu loh. Maka di sini kita bisa menerima bahwa khawarikul ada itu perkara yang Allah gandengkan. Laki-laki perempuan kumpul biasanya melahirkan. Ini biasa namanya. Ini ada wanita nggak pernah disentuh laki-laki melahirkan. Namanya apa? Luar biasa gitu loh. Ini kok nggak biasa? Kenapa bisa nggak terjadi? Ya bisa saja karena munculnya anak itu bukan karena adanya hubungan, tapi karena Allah menghendaki lahirnya seorang anak. Lah nggak pakai ibu bisa nggak? Nabi Adam nggak bapak, nggak ibu lahir. Siti Hawa nggak bapak, nggak ibu lahir. Lah malaikat ada bapaknya, ada ibunya. Lahir malaikat. Gimana lahirnya? Keplok doang lahir begitu. Nggak ngerti gimana lahirnya. Pokoknya muncul aja begitu loh. Artinya dimunculkan oleh Allah tanpa adanya sebab yang seperti biasanya. Jadi kebiasaan itu adalah hal yang digandengkan oleh Allah. Jadi kita harus bisa menerima semua kebiasaan yang ada pada kita ini boleh berubah. Jangan kamu katakan, oh ini hal yang biasa ini nggak bisa berubah, harus begini. Oh enggak. Karena kebiasaan ini adalah hal yang dijadikan oleh Allah secara jaiz. Nah, ini masuk dalam pembahasan hukum jaiz. Allah boleh saja menjadikan pergandengan. Boleh pula Allah merubah pergandengan. Maka kita harus punya pengharapan kepada Allah. Tapi kalau kita bukan orang yang luar biasa, ya jangan minta yang luar biasa. Mentang-mentang jaiz begitu hujan, ya Allah jadikan enggak basah ya Allah. Enggak basah ya Allah. Basah. Tukang payung enggak laku akhirnya ente itu. Kalau ente luar biasa, itu walinya Allah, ente. Maka pantas minta yang begitu. Nah, kalau kita orang yang biasa, hujanan ya cari adatnya apa, pakai payung. Kamu cari payung, itu perintahnya begitu. Bukan mentang-mentang ngerti jaiz minta yang luar biasa, enggak ada. Jangan minta hal yang luar biasa, minta hal yang biasa. Tapi kita mengimani luar biasa itu bisa saja terjadi. Maka ketika kamu sudah tahu ini, kamu jangan jadi orang yang gampang heran. Wah, luar biasa. Nanti dulu lihat ini apa, ini sihir, apa istijrat, apa karomah, atau apa ini, begitu loh. Jangan asal atau lihat hal yang luar biasa terus kagum. Kok gampang kaguman? Hah? Ya dikit-dikit kagum. Orang yang gampang kaguman itu nggak ngerti jaiz biasanya. Kalau ngerti jaiz nggak bakal, kata orang Jawa, gumunan loh. Dikit-dikit kagum. Kalau kita sudah bisa melihat jaiz itu kan bicara perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa melihat perbuatan Allah, maka ngelihat Allah bisa saja bikin yang lebih dari itu. Allah bisa saja bikin hal yang tidak sebagaimana yang sudah diciptakan. Seperti apa? Bikin bumi yang lantainya dari emas, bikin pohon-pohonan yang daunnya dari sutra, ya bisa saja. Bukan terus, ya nggak bisa, masa daun sutra gimana tumbuhnya? Lu nggak usah mikir caranya. Kok pakai mikirin caranya segala? Kalau bicara cara itu bicara yang sudah biasa terjadi. Maka nanti kalau kamu mati, yang akan terjadi itu yang di luar kebiasaan manusia, hal yang kita nggak biasa melihat. Seperti halnya begini, azab yang akan diterima orang di dalam kubur. Ada nggak azab kubur? Ada. Nikmat kubur ada. Yang diazab jasadnya apa ruhnya? Yang diazab di kubur itu jasadnya apa ruhnya? Kalau jasadnya udah hancur, ada yang jasadnya dibakar, jasadnya tenggelam hancur, jasadnya terkena sudah ditanam bertahun-tahun jadinya membusuk.
maka jasadnya disiksa enggak? Terus yang disiksa apanya? Ruhnya. Nah, kalau ruhnya yang disiksa, maka jasadnya kena siksaan enggak? Enggak. Maka kita harus melihat kalau keadaan yang biasa di dunia, ruh itu dipenjara oleh jasad. Jadi ruh itu sekarang ruh saya ini terpenjara dalam tubuh saya. Dia itu semestinya kalau nggak terpenjara, dia bisa bebas melihat apa saja. Dia bisa mendengar apa saja. Dia bisa sampai kemana saja, gitu loh. Ini kalau dia nggak terpenjara dalam tubuh saya. Maka karena terpenjara, maka dia tersiksa, nggak bisa kemana-mana dia. Kalau mau ngelihat, dikasih bolongan segini nih, ngintip doang. Ini bolongannya segini doang ini. Kalau mau dengar, cukup dikasih bolongan segini. Nggak bisa, tidak bisa sebagaimana dia seperti sebelum masuk dalam jasad. Tapi nanti ketika ruh itu keluar dari jasad, yang terjadi apa? Jasad terbungkus ruh. Nah, dibalik nih. Jasad itu terbungkus ruh. Kalau di dunia ini jasad kita tergores, ruhnya ikut sakit. Kalau jasad kita dipukul, ruhnya ikut sakit. Maka nanti di akhirat begitu. Kalau ruhnya disiksa, jasadnya ikut sakit. Begitu loh. Dimanapun ruh itu berada, terikat oleh jasad dia. Hingga jasad kamu mau kayak apa saja nggak ada urusan, tetap merasakan sakit ketika ruhnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau jasadnya di air, mau jasadnya di tanah, mau jasad di mana saja, ruh itu tetap punya strom sama si jasad. Kenapa? Karena sudah jadi satu. Kalau tadinya dia diikat di dalam, ketika dipisahkan maka dia menyelimuti jasadnya. Ini keadaan yang terjadi di luar kebiasaan manusia. Maka hal-hal yang nanti akan terjadi di barzah ini semuanya hal yang luar biasa, nggak seperti kebiasaan kita. Dan itu harus kita imani bisa terjadi. Allah kuasa menjadikan yang demikian, baik yang biasa ataupun yang luar biasa. Apa namanya, diberikan mukjizat. Terus bicara yang berikutnya adalah bahwa Nabi kita Muhammad SAW syariahnya tidak akan terputus sampai nanti akhir zaman hingga turunnya Nabi Isa alaihi salam. Kita akan bahas insyaallah perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha ishrafna fatub alaina tauba arsili kulli hauba wastur lana awrati wa amini rawati wa ghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'in Rabbi fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina Allah bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi
عدد تحصي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.